Halo Auto Lover, balik lagi bersama saya Mahmudi Prasetya, masih di channel yang sama di otomotif.net. Nih, saat ini pertama kali di awal tahun 2022 kita buat konten untuk spesial nih mobil Vios Limo. Tapi sebetulnya nih penyebutannya Limo yang ada di Bluebird Pekanbaru. Nah, kalau ini bentuknya nih ada sudah yang ini udah di semi upgrade. Dan ini masih standar, di sana juga masih standar. Jadi saran bagi teman-teman yang mungkin lagi cari unit, tahunnya juga masih fresh, sekitar tahun 2014-an. Juga ada garansi sekitar 3 bulan untuk mesin dan 3 bulan untuk elektrikal. Juga untuk di Bluebird ini melayani juga cash maupun kredit. Ada harga yang tipe standar, juga ada yang full upgrade. Tapi saran bagi otomotif.net, bagi teman-teman ngambil yang standar aja. Untuk di-upgrade, bagus di-upgrade pelan-pelan, nanti diaksesoris sendiri atau bisa di-upgrade di rumah sendiri bagi yang mungkin tahu tentang elektrikal atau tahu tentang mengupgrade Vios Limo ini. Dan untuk kapasitas mesin dia kalau saya lihat itu sama, 1500 cc, itu segaris dengan Vios G pada umumnya dan juga segaris dengan Toyota Yaris. Oke ya, jangan di skip-skip, review lengkapnya di otomotif.net, juga ada harga dan juga proses kreditnya seperti apa. Oke. Oke teman-teman, nah, sekarang kita bahas detailnya untuk Vios Limo tahun 2014 yang ada di Bluebird Pekanbaru. Nanti bakal kita komparasi antara yang sudah di-upgrade dengan yang belum di-upgrade. Misalkan ini ya, contohnya di sebelah saya ini kalau saya bilang upgrade tapi belum full banget, belum full upgrade. Kenapa saya bilang belum full upgrade? Karena untuk ini lampu ini masih dia menggunakan bawaan Limo, artinya dia sama dengan tipe E ya. Kalau yang untuk tipe G itu di upgrade dia sudah Pro G. Jadi alternatif kalau untuk harga lampu upgrade ini bisa teman-teman beli di toko online tuh banyak banget ya. Mau yang merek TYC dan atau yang original juga boleh. Itu harganya di sekitar di angka di 3 jutaan. 3 jutaan itu udah termasuk satu pasang kiri dan kanan. Ini buram kayak gini. Tapi ini ketika nanti teman-teman ngambil, ini bakal diganti seperti layaknya seperti ini. Bahkan kalau masih mau pakai yang seperti ini, kelihatan seperti baru, boleh mungkin dipoles, nggak banyak kok. Kalau dipoles mungkin sekitar habis dana, sekitar 150 ribuan per unit ya. Dan kalau untuk fog lamp kayak gini ya, ini fog lampnya ini kalau kita beli pemasangan fog lamp kayak gini nih sudah betul-betul dia satu paket plus ada relaynya, ada kabelnya, terus ada tombol yang bisa kita aktifkan fog lamp ini dari dalam kabin. Nah, ini yang belum di-upgrade ya, fog lampnya masih seperti ini, masih kosong. Tapi nanti ketika di-upgrade, ini cover nih nggak ada, dia dibuang. Jadi di dalam
fog lamp yang untuk satu paket yang baru itu udah termasuk ininya, termasuk covernya. Kalau yang seperti ini kita motongnya susah nih, kadang dipotong nggak rapi, kurang bagus. Tapi kalau bawaannya dari satu paket itu sudah dipotong dari pabrikan, jadi tinggal kalau istilah zaman sekarang PNP gitu ya, udah oke. Kemudian ke arah sini nih, kalau yang ini kan sudah di-upgrade nih, ini di-upgrade, ini punya Vios, tapi ini kayaknya pelek yang 15, dan kalau yang ini dia memakai pelek Honda City, ini bisa kita lihat ya, Honda City. Kalau punya Honda City dia pelek 16. Tapi saran saya untuk di-upgrade ini bagusnya diambil yang pelek untuk ring 16, jadi kelihatan agak garang. Kalau nanti yang 17 boleh, ada yang di-upgrade di 17, cuman perbedaannya kalau 17 dia bannya harus agak tipis. Kemudian di spion ini semuanya masih manual. Ini masuk manual, tapi kalau teman-teman juga mau upgrade di spion ini sekitaran di angka 2 jutaan sekian, itu sudah mirror juga retract, jadi udah elektrik. Kalau seperti ini nih masih bawaan standar. Dan apalagi yang mau kita bahas nih sekarang nih. Ini untuk talang air, ini emang udah bawaan tapi bayar ini. Terus kaca film kalau kita beli kan masih bening kayak gini nih, bening sama sekali nih, masih kelihatan dalamnya. Terus ini untuk handle pintu, kalau yang udah di upgrade ini sudah dilapis dengan chrome seperti ini, dan ini masih bawaan. Ini peleknya nih punya Vios generasi pertama kalau nggak Yaris nih, karena nih peleknya ringnya ring 15. Oke, kita ke sini ya. Kalau yang standar, nah di sini kita lihat perbedaannya nih. Ini kebetulan ada yang warna silver, tapi silver apa stone ya, agak gelap gitu silvernya. Nah ini ada di sebelah ini yang sudah dirubah menjadi ini Proji dia. Jadi kalau kita lihat tampilan dia udah kayak tipe G, fog lampnya tadi ini sama ya. Terus ini masih kosong, belum ada. Kalau catnya kata teman-teman kok beda catnya mengkilap. Ini karena mungkin sering dicuci atau gimana. Tapi memang belum diapa-apain sama sekali untuk yang ini. Masih cat standar, dan begitu juga yang ini. Ini juga kondisi dalam bentuk standar. Nah, kalau standar boleh kita lihat di sini, ini peleknya seperti ini. Nah, kalau kita mengambil dengan bentuk standar, dia yang kita dapatkan satu pelek masih standar seperti ini. Terus bannya juga masih kecil, dan ini ukurannya ring 14. Nah, tapi kalau yang ini kita sudah upgrade dengan pelek ring 17. Artinya dia kalau bisa teman-teman tuh pelek yang agak lebar sedikit ya, biar rata dengan fender, jadi kelihatan mobil tuh gagah itu. Terus kalau bannya ini sebetulnya kalau di ukuran 215/45 nih, kalau menurut saya sih kalau di jalan agak berlubang masih apa sih ya, masih agak tipis. Kalau bisa di 215/50, jadi sedang. Dan ada space di sini ya memang sedikit sih, tapi tingkat kenyamanannya kalau kita pakai harian masih sangat aman banget. Nah, kemudian ini dari sisi eksterior bareng udah kita lihat ya. Kalau untuk grill semuanya sama seperti ini. Ini plat kuning. Jadi plat kuning ini hanya plat sementara. Jadi ketika teman-teman mengambil itu nanti bakal berubah menjadi plat hitam. Nah, seperti ini bakal berubah jadi plat hitam, itu plat hitam, itu plat hitam. Karena ini belum ada yang mendp, artinya belum ada yang beli, dia masih terpasang plat kuning. Nah, kalau yang seperti itu sudah dipasang kaca film, udah talang air, udah bahkan lampunya ini sudah bersih. Ini udah oke ya. Nah, ini sudah di DP orang. Biasanya kayak gitu. Peleknya pun itu udah berubah itu. Cuman dia kayaknya pakai pelek punya Agia ya. Jadi bagi teman-teman bagusnya kalau mau ngambil unit di Bluebird, datang sendiri, cek. Nah, sekarang ada yang bertanya lagi kemarin tentang garansi 3 bulan. Nah, garansi 3 bulan tuh dia termasuk garansi mesin 1, jadi dan garansi elektrikal. Jadi
ketika Mas Bro atau teman-teman itu mengambil unit di Bluebird sini, utamakan cek unit betul-betul dari kaki-kaki, terus kondisi ketika masuk gigi. Kalau perlu dites 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, sampai ke 5. Sampai ketika kita bawa keluar, sudah di rumah kita agak 5 atau 6 hari, itu giginya nanti nggak bisa masuk 5 atau can close-nya bermasalah. Karena kalau can close kemarin pernah saya klaim itu di luar garansi. Artinya dia di mesin sama di garansi elektrikal. Ya. Terus apa lagi yang perlu kita bahas? Kalau ininya sama semuanya. Dan kalau perbedaannya, jadi Vios itu ada, sebetulnya ini kalau ada yang menamakan tuh Limo. Dan ada juga yang menamakan Vios Limo. Jadi perbedaannya cuman kalau yang Limo ini sama dengan tipe E. Kalau tipe E itu door trim tetap warnanya sama dengan tipe G, ada krimnya. Tapi kalau Limo total semua untuk dashboard interior itu warnanya hitam. Dan ini sudah Pro G, ini karena kita emang sudah di upgrade. Nanti boleh kita lihat untuk yang tipe masih standar dan tipe yang sudah kita upgrade. Yuk kita lihat di sini. Nih misalkan tipe yang ini ya. Nah, ini untuk tipe yang ini tipe yang masih standar. Jadi kalau untuk secara keseluruhan ini dashboardnya nih sama dengan tipe E ataupun tipe G. Cuman yang membedakan adalah warna. Kalau tipe G ataupun tipe E ini kolaborasi antara door trim dan dashboard di sini semuanya itu warna krim. Nggak warna hitam kayak gini. Kalau airbag ini sama ada airbag, ini sama ada airbag, dan untuk desainnya sama seperti ini ya. Untuk ini analognya, dan kalau tipe G di sini sudah ada penambahan konsol box. Kalau joknya ini tergantung selera, kalau alas kaki juga tergantung selera kita mau dibuat seperti apa. Intinya untuk desain itu semuanya sama teman-teman. Nah, apalagi dia sudah tilt steering juga sudah nih sama-sama udah tilt steering. Namun belum teleskopik ini untuk di bagian depan. Kalau untuk dipakai juga nyaman kok. Sun visor belum ada kaca cermin ya. Kalau untuk yang Limo seperti ini belum ada kaca cermin. Cuman ini sudah, karena ini nggak ada aki jadi nggak hidup nih. Ya, untuk ini masih analog manual seperti ini, belum digital ya. Coba kita lihat di bagian belakang. Oke, nah sekarang kita lihat di bagian belakang. Dan untuk joknya semuanya, ini sudah dibalut ya, udah dilapis. Biarpun ini nggak MB-Tech, artinya sudah mumpuni lah untuk sekelas mobil, udah cukup lumayan. Safety belt ada 3 sisi, depan juga ada, tapi kalau konsol boxnya masih seperti biasa. Untuk ini door trim dia masih manual seperti biasa, artinya power ankle, belum power window. Nah, seperti itu. Kalau untuk headrest semua di setiap kursi ada kesemuanya. Oke, kita lihat ke bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang ini untuk yang jenis Limo ataupun tipe G ini sama ya, stop lampnya sama. Cuman perbedaannya di sini. Kalau tipe G di sini ada terpasang sensor parking di belakang, di sini ada terpasang, dan untuk lampu ini dia hidup kalau yang tipe G. Tapi kalau untuk Limo ini kalau mau kita hidup bisa kita hidupkan, tapi itu dengan biaya kita sendiri. Juga di sini ada untuk di kaca ini ada defoggernya. Tapi kalau untuk yang Limo belum ada defoggernya. Itu perbedaannya. Tentunya harga juga berbeda. Kalau teman-teman cari di yang tipe G untuk tahun 2013 saja itu harganya di kisaran masih di angka 160-an. 160, 100, terkadang mau lebih harganya. Dan kalau untuk Limo ini ya, yang tahun 2014 saja yang standar itu di harga 77 juta. Itu standar ya. Jadi kalau upgrade belum termasuk power window, belum termasuk
head unit, belum termasuk pelek racing dan aksesoris lainnya, termasuk juga konsol box. Nah, sekarang kita lihat ini yang sudah kita upgrade. Kita masuk ke dalam. Nah, ini kita masuk ke dalam. Jadi, bareng kita lihat ya, ini kalau untuk interior ini udah di-upgrade ya, sama aja. Cuman bedanya dia ada penambahan satu di sini. Ini konsol box. Terus kalau ininya sama, terus head unit ini sesuai selera kita buat, atau yang ini touchscreen ya, sudah support MP3 dan juga Bluetooth dan juga radio. Cuman ini kita pasang yang harga standar, belum support untuk CD, tapi CD sekarang kan sudah nggak zaman lagi. Artinya itu aja yang perbedaannya. Kalau mesin juga sama. Terus apa lagi ya di bidang perkreditannya ya, kredit nanti kita bahas di luar aja. Kita lihat yang sebelah sana juga. Nah, oke teman-teman, coba kita lihat unit yang di sebelah sana tuh ada warna merah, ada 2 unit. Nah, terus ada juga unit yang satu, oh tadi satu udah sold out ya, udah berangkat. Oke, langsung kita jalan sana coba. Nah, ini untuk yang plat B ya. Ini bahkan peleknya udah ditukar dengan pelek yang besar banget nih. Ya. Dengan ring 17, ini sama dengan yang tadi 215/45 ring 17. Space-nya masih lumayan, masih ada 3 jari. Jadi masih aman. Tapi kalau bawa penumpang sama muatan full, pastinya ini udah kandas nih. Ini interior sudah, oh belum di-upgrade nih teman-teman. Ini belum. Ini masih power ankle biasa, masih standar. Dan untuk handle juga masih biasa. Nah, ini masih biasa. Head unitnya juga masih biasa. Nah, ini ketika teman-teman mungkin ini ada pilihan warna merah. Nih, warna merah. Nah, ini udah ada yang punya nih Pak Ade. Ini masih free. Masih free ya. Ini ada warna merah bagi yang mau mungkin. Jadi untuk di Bluebird itu menyiapkan juga cash juga kredit. Kalau kredit minimal DP berapa Pak Ade? Kredit minimal DP 25. 25 ya. Nah, tuh DP bisa 25, angsuran nggak sampai 2 juta ya. Kalau standar. Nggak sampai 2 juta kan. Nah, nanti teman-teman bisa langsung, atau kalau ke Bluebird Pekanbaru, temui Pak Ade ini langsung ke kantor, ke dalam nih. Oke, thank you Pak Ade. Dan untuk yang sini nih, unit yang sebelum kita serahkan ke konsumen, dia tetap diperiksa dulu, dikondisikan kaki-kaki ya sebelum dilepas ke konsumen, karena kan sifatnya untuk Bluebird dia menyiapkan garansi 3 bulan mesin dan garansi 3 bulan elektrikal. Ya, itu kredit tadi sudah kita bilang untuk harga standar dia di angka 77, itu tahun 2014. Kalau mungkin di-upgrade itu beda, termasuk upgrade-nya di bidang apa aja yang mau kita upgrade. Mau bisa pelek. Bahkan di sini juga menyiapkan kalau memang teman-teman mau dirubah dengan pelek. Oke, thank you banget ya atas kunjungannya di channel YouTube otomotif.net. Sampai jumpa di konten berikutnya dan mobil-mobil berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.